Hari ini juga kita akan menemukan Injil Lukas. Hari ini hari Natal dan teksnya juga tentang kelahiran Yesus. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki lalu membaringkan bayi di dalam palungan. Paragraf yang kedua, ayat 8 sampai 14. Malaikat datang kepada gembala-gembala di daerah itu dan memberitakan kabar kelahiran Yesus dan memujinya. Paragraf yang ketiga, gembala-gembala datang ke Betlehem dan menjumpai seorang bayi terbaring di dalam palungan. Mereka menceritakan tentang berita yang mereka dengar dari malaikat. Kesimpulan hari ini, Yesus lahir di kota Betlehem melalui perintah Kaisar Augustus yang mendaftarkan semua orang. Yusuf dan Maria juga pergi ke Betlehem, kota Daud, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Maria melahirkan seorang anak laki-laki lalu membaringkan bayi di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada malam itu, malaikat datang kepada gembala-gembala di daerah itu dan memberitakan kabar kelahiran Yesus dan berkata, "Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi terbaring di dalam palungan." Jadi gembala-gembala datang ke Betlehem dan menjumpai seorang bayi terbaring di dalam palungan. Mereka menceritakan tentang berita yang mereka dengar dari malaikat. Kemudian, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagian besar orang di sana yang mendengarnya merasa heran. Tetapi Maria ibunya baik menyimpan segala perkara dan perkataan mereka. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan mengirim malaikat-malaikat kepada gembala-gembala di daerah itu dan memberitakan kelahiran Yesus sebagai juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kedua, Tuhan ialah layak dipuji. Malaikat-malaikat memujinya dengan kata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ajaran bagi kita. Pertama, Kaisar Agustus perintahkan akan mendaftarkan semua orang. Jadi Yusuf dan Maria datang ke Betlehem untuk mendaftar sebab Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kedua, Maria melahirkan seorang anak laki-laki lalu dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ketiga, gembala-gembala datang ke Betlehem dan menjumpai seorang bayi terbaring di dalam palungan. Mereka menceritakan tentang berita yang mereka dengar dari malaikat. Dan kembali sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Keempat, Maria, ibunya bayi, menyimpan segala perkara dan perkataan mereka. Kalau kita mencari aplikasi tadi itu, pertama, kita harus mengerti Tuhan membimbing kita juga dengan pemerintahan politik. Ya, sekalipun Kaisar Augustus sudah perintahkan itu secara politik. Namun melalui ini, Yesus Kristus datang di Betlehem dari Galilea dan melalui itu digenapinya nubuat Tuhan. Kedua, kadang kita bisa mengalami situasi sulit dan kondisi tidak baik sekalipun bertanggung jawab sesuai dengan rencana Tuhan. Memang Maria pun juga sudah mengalaminya begitu. Oke, ya mengandung bayi boleh. Namun kalau begitu pada waktu lahirnya memang harus situasinya yang baik-baik. Namun itu bukan hanya situasi biasa pun. Sehingga dia pasti putus asa. Tetapi Tuhan tetap melihat kita dan menguatkan dengan pertolongan orang lain. Pada waktu mereka putus asa, Tuhan mengirimnya gembala-gembala dan sudah menceritakan tentang rencana Tuhan. Dan pada waktu itu Maria
menyimpannya perkara dan perkataan itu sudah menjadinya penghiburan baginya. Ketiga, harus simpan perkataan dari Tuhan dengan baca Alkitab dan dengan mendengar nasihat orang lain. Ini penting. Sekalipun kondisinya tidak baik, kita harus simpan perkataan dari Tuhan. Itu akan menguatkan Anda. Jadi PR praktiknya, memuji Tuhan yang membimbing kita sampai hari ini. Dan tetap bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan yang setia. Ya, pasti ada kesulitan. Kalau saudara-saudara sudah menerima rencana Tuhan yang menjadi hamba Tuhan, sudah selesai semua kesulitannya? Bukan, ada lebih banyak. Namun, jangan lupa, Tuhan tetap melihat saudara-saudara dan tetap menolong saudara-saudara supaya menjadi hamba Tuhan yang setia. Kita hanya tanggung jawab aja. Hari ini juga Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani.